Azwar MAG. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ketemu lagi nih sama Abbas nih Ustadz. Ya, Dinda Bang. Iya. Baik Kembali. Ustadz. Sore ini Ustadz akan membawakan implementasi edukatif hadis tentang dua kegembiraan orang berpuasa dalam kultur keluarga. Oke, boleh pengantarnya secara singkat Ustadz. Nanti kita akan angkat penelpon-penelpon yang akan berpartisipasi. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Israel, syahrul Ramadan alladzi Tuhan kon. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang saya hormati, kembali saya akan membicarakan atau menyampaikan terkait dengan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa sebagai sambungan eh, apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Jadi dua kegembiraan tersebut saya ulangi bahwa pertama itu kita berbuka puasa. Kebanyakan para umat itu menafsirkan demikian. Yang kedua tadi ketika kita di akhirat, yaitu masuk ke surga melalui pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi atas teks pernyataan dan hadis tersebut. Nah, yang pertama bahwa kegembiraan pertama yang kita maknai dengan kegembiraan saat berbuka puasa. Sebenarnya itu bisa maknai lebih luas, yaitu kita menerima kegembiraan di saat Lebaran atau Idul Fitri. Kata-kata fitr itu mengandung makna makan. Jadi kalau Idul Fitr itu sebenarnya maknanya hari raya makan. Nah, jadi perlu dipertimbangkan lagi kalau ada yang mengartikan fitr itu kesucian. Kesucian dalam bahasa Arab itu fitrah. Pakai tak marbuto. Sedangkan fitr itu dinamai dengan futur. Itu makan. Jadi kalau makan pagi itu futur, sarapan dalam bahasa Arab. Idul Fitri adalah kembali makan atau hari raya makan. Nah, karena di sana penuh dengan makan makanan. Nah, itulah kegembiraan dalam makna lebih luas. Nah, yang kedua, kegembiraan yang di akhirat kita dapatkan nanti, liqa Rabbi, saat bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya ada makna yang lebih mendalam. Karena terlalu jauh kalau kita menerima kegembiraan itu nanti di akhirat. Nah, jadi bisa kita maknai bahwa kegembiraan di dunia yang kita dapat dengan bertemu Tuhan, yaitu bertemu Tuhan dalam arti kata di saat kita sholat atau di saat kita membaca Al-Quran. Karena di saat sholat itu kita berdialog dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita lapor dengan Tuhan, mengeluh dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan. Kalau saat membaca Al-Quran, maka hakikatnya kita bertemu Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Kita mencobai mengerti apa arti Al-Quran, apa arti firman Allah. Kita mencoba memahami apa dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Akhirnya menjadi penghakikan kita dan menjadi amal buatan kita. Untuk kemudian kita dakwahkan. Nah, jadi tekadnya kegembiraan di dunia
itu kita sholat, kita baca Al-Quran. Nah, hadirin sekalian, para pendengar RRI Pro 1, jadi konteks dengan berpuasa, kegembiraan yang kita dapatkan saat berbuka puasa itu harus dimaknai kegembiraan jasmani atau duniawi. Kemudian kegembiraan yang kedua di saat sholat membaca Al-Quran, dan nanti ketika di akhirat masuk ke dalam surga itu adalah kegembiraan rohani. Jadi lengkap sudah, dimensi manusia jasmani dan rohani akan terpenuhi dengan dua kegembiraan tersebut. Oleh sebab itu menjadi parameter bagi orang yang berpuasa, mesti dia memiliki dua kegembiraan ini, baik saat di dunia maupun di akhirat. Jadi implementasi dari pemahaman ini, jadi kalau setelah berbuka kita gembira sendiri atau bersama-sama keluarga, hendaklah kita cepat mencapai kegembiraan. Dikejar itu kegembiraan kedua untuk bertemu Tuhan dalam bentuk sholat. Dalam sholat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita menemukan kegembiraan kedua. Lengkap sudah, tidak menunggu setelah kita meninggal. Nah, demikian juga dengan mencoba untuk mempersiapkan kegembiraan. Jadi kalau bukaan kita sudah disiapkan jauh-jauh waktu sebelum tiba waktunya, maka kita pun mempersiapkan kegembiraan untuk sholat. Kita siapkan karpetnya, tikarnya, kemudian sejadahnya. Kita sudah berwudu, mengkena kita, sarung kita, kopiah anak-anak, suami istri dan lain sebagainya. Jadi sifatnya adil, bukan hanya mempersiapkan kesenangan duniawi jasmani. Jadi kegembiraan rohani, ukhrawi pun kita capai dengan cara mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Jangan sudah berbuka, apalagi kekenyangan, baru bersiap-siap, vertikal, cari-cari mengkena, cari sarung, berwudu giliran panjang. Waktu maghrib itu nggak panjang, para pendengar. Ya. Harus segera mungkin. Karena itu Nabi menyarankan segera berbuka, cukup dengan korma dan air segelas saja. Ini bisa menghemat sebenarnya ibu-ibu. Ya. Hari raya pun demikian, sebanyak-banyak lah. Siapapun tamu yang akan datang juga banyak. Kan bisa menghemat di ekonomi. Yang terakhir, sebagai implementasi bahwa kegembiraan itu harus dibagikan. Nah, jadi jangan cukup sendiri atau dalam keluarga terbatas, para tetangga, paman-paman, bibi-bibi, mamang, kakek, nenek. Kita mencoba untuk berbagi bahan-bahan berbuka itu dikirimkan. Hadis Nabi kan mengatakan bahwa kita perlu memberikan takjil. Dan ketika takjil itu dinikmati oleh orang yang berpuasa, maka pahala-pahala mereka itu sampai kepada kita, pada orang yang memberi takjil atau berbuka tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, jadi kita gembira, mereka pun kita ajak bergembira. Tapi kegembiraan itu sesuai.
Terakhir juga bahwa bersolat nanti di akhirat dalam surga berbagi kegembiraan itu dengan cara mengajak berjemaah. Ayo sholat maghrib berjemaah. Setelah berbuka berjemaah, kita berjemaah. Kita ajak seluruh manusia terkecuali terutama family untuk berpuasa. Bukan hanya bulan Ramadan. Puasa-puasa sunnah, Senin, Kemis, puasa Abu Daud, puasa di hari dan bulan-bulan suci tertentu. Dan itu semuanya nanti kita mengajak mereka untuk mendapatkan kejelasan nanti di akhirat. Kesimpulannya, para pendengar RRI 1 Palembang, bahwa dua kegembiraan itu pada hakikatnya ada 4 kegembiraan, yaitu saat berbuka, Idul Fitri, kemudian ketika kita sholat maghrib, dan nanti ketika di akhirat masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga tangkap dan pahami. Selanjutnya dipersilakan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sepertinya sudah ada yang akan berpartisipasi nih Ustadz. Kita langsung angkat dulu teleponnya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukiman Ahmad di sini. Sama siapa? Ahmad. Sukiman Ahmad. Oke, di mana Pak Sukiman? Pasar Kuto. Pasar Kuto. Silakan Pak Sukiman sama Ustadz kita. Maaf Pak Ustadz. Ini ya acara kita sore ini. Dengar keujungan. Agak kecil suaranya ya. Halo Pak. Iya. Ya. Judulnya apa nih sore ini? Lupa menyimak ya. Langsung masuk ini. Langsung masuk aja. Oke. Baik. Pak Sukiman mungkin apa ya? Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz kita ini tentang kegembiraan orang berpuasa. Nah, mungkin Pak Sukiman ada yang ingin apa ya? Ingin disampaikan. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira Pak, ini kalau di puasa ini kan selalu sore kan gembira kita bakal menerima buka puasa. Apakah Allah murka terhadap orang-orang yang diberikan itu Pak? Soalnya masih banyak kelihatannya orang-orang yang tidak mengikuti puasa Ramadan. Oh gitu. Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini Pak Ustadz, apakah Allah akan murka dengan orang-orang yang tidak berpuasa? Silakan Ustadz. Baik, Pak Sukiman Ahmad menjawab ya. Memang banyak mereka yang tidak berpuasa, terutama pada bulan Ramadan. Kita mesti tahu latar belakang kepercayaan mereka. Kalau memang mereka non-Muslim, maka memang dia kewajiban bagi mereka. Permasalahan dosa itu bukan karena hanya mereka tidak berpuasa, tapi juga tidak beriman kepada Allah yang seharusnya. Adapun mereka yang beriman tapi tidak berpuasa, maka berarti sudah menentang Tuhan, sudah menentang perintah sebagai kewajiban dalam berpuasa. Tentunya akan mendapat murka Allah nanti. Ya. Yang jelas dia tidak akan termasuk dari orang-orang yang akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Itu saja. Oke.
Baik ya, itu tadi ya Ustadz ya, intinya ya yang namanya bulan Ramadan ya memang wajib berpuasa ya Ustadz ya. Berpuasa. Iya. Jadi Baik. kalau beriman Mm-mm. itu sebagai bukti keimanannya ya Mm-mm. harus berpuasa. Berpuasa. Baik, Ustadz kita coba angkat lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Mas Kliwon. Iya betul. Iya, Mas Kliwon, boleh langsung ke Ustadz kita. Aktif ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Kegembiraan yang kedua itu Pak Ustadz yang kita gembira ketika bertemu dengan Allah. Itu apa semua orang asal berpuasa punya hak untuk itu Pak Ustadz, atau ada prasyarat-prasyarat tertentu sehingga kita akan gembira ketika bertemu dengan Allah. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bang Abbas, Pak Ya. Ustadz, Barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz silakan. Baik, Pak Mas Kliwon, dalam hadis memang sudah ditegaskan bahwa yang berpuasa itu sudah dijamin masuk surga. Nah, tentunya yang berpuasa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada puasa-puasa ibadah. Jadi kalau konteksnya itu puasa yang syar'i dan puasa sunat lainnya itu jaminan Allah itu sudah pasti dalam hadis itu disebutkan. Jadi ada pintu namanya Ar-Rayyan. Semua yang nanti berkumpul di padang mahsyar itu ibaratnya akan diabsen oleh malaikat. Yang berpuasa silahkan tegak dan silahkan masuk melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang tidak berpuasa bisa melalui pintu tersebut. Setelah semua orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu, maka pintu itu menurut hadis tadi akan ditutup, dikunci. Nah, itulah jaminan parameter di orang yang berpuasa. Demikian Mas Dewan. Iya, demikian Mas Kliwon, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ustadz, sebelum kita lanjut ada jeda iklan sebentar Ustadz ya. Oke. Baik, pendengar masih di obrolan Ramadan di sore hari ini, dan untuk Anda semuanya sobat lapar, bila Anda ingin makan enak tapi malas ribet, ya bisa pesan di Rumah Lapar solusinya. Nah, Anda tinggal order menunya di Rumah Lapar saja, ada pilihan menu beragam tentunya, ada porsinya yang pas dan juga lezat, mudah dipesan, dan untuk order ini bisa tanya langsung admin ke nomor WhatsApp kita di 0896 9652 6526 atau di kita ulangi lagi ya di 0896 96526526. Untuk Instagramnya silakan kunjungi @rumah_lapar ya, Instagramnya @rumah_lapar, atau bisa pesan langsung di outlet di Rumah Lapar, Jalan Sudirman nomor 2954 ya, tepat di depan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita masih di obrolan Ramadan. Masih Anda dengarkan obrolan Ramadan hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik, kita masih di obrolan Ramadan, masih bersama Ustadz Dr. Alfi Julizun Azwar MAG. Ustadz, ada yang kirim WhatsApp nih ya,
kita coba bacakan dulu yang sudah berkirim WhatsApp melalui WhatsApp kita nih pertanyaannya. Ya, dari siapa tadi ya? Dari Bu Sri di Sekojo. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, bagaimana triknya agar kita selalu gembira di luar Ramadan seperti kita gembira beribadah dalam bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, itu ya. Sepertinya maksudnya mungkin gini Ustadz. Kita tuh kan bergembira nih di bulan Ramadan. Nah, bagaimana biar kita tetap gembira di luar Ramadan? Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Sri. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Sri Sekojo. Apa yang menjadi tradisi atau kebiasaan kita pada Ramadan itu, seperti yang telah saya ceritakan tadi, memang lazimnya, idealnya terbawa setelah Ramadan. Jadi bukan hanya bulan Ramadan atau di saat kita berpuasa sunnah lainnya, kegembiraan itu kita dapatkan. Setelah Ramadan pun selama 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan kembali, kegembiraan itu harus kita miliki. Karena itu kalau untuk terkait dengan makan dalam ibadah, maka tentunya kita pandai-pandai memilih makanan yang bergizi, kemudian bagaimana cara makan yang benar sehingga itu menghasilkan kesehatan. Jadi kegembiraan dari kesehatan itu akan kita dapatkan dengan cara mengikuti saat kita mengkonsumsi atau berbuka seperti saat di Ramadan. Beribadah pun demikian. Dengan mengetahui bahwa ibadah itu merupakan hal yang menjadi kepentingan, keperluan kita, bahwa ibadah itu sebagai media untuk kita melapor kepada Allah, minta memohon kepada Allah, maka kita tidak akan berat melakukan ibadah-ibadah. Jadi jangan dimaknai ibadah itu hanya sebagai kewajiban saja, yang artinya itu seolah-olah mendesak kita, memaksa kita untuk melakukan tanpa mengetahui apa hakikat sesungguhnya dari ibadah. Kita bertemu dengan orang yang kita cinta, bukan orang, maaf, yang sangat kita muliakan, sangat kita agungkan, yang tahu akan segalanya, yang dapat memberi segalanya. Jadi kenapa kita tidak gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala terbaik Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya. Baik, mudah-mudahan Bu Srinya bisa memahami juga. Untuk Anda masih kita nantikan kebersamaan Anda, silakan di 0711 369977. Baik, Ustadz sempat menyebut arti Idul Fitri dan pengertiannya tadi ya Ustadz ya. Ternyata artinya apa tadi, makan ya Ustadz ya? Fitri tadi ya. Jadi kalau untuk kembali ke fitri itu memang artinya fitrah ya, bukan fitri tadi Ustadz ya? Bukan, lain. Jadi bahasa Arab itu beda huruf tadi, sudah beda arti. Fitrah
itu berasal dari kata fitrotun. Fitrotun, oke. Fitrotun itu yang kita sering terjemahkan fitrah pakai H. Oh iya Ya. iya. Pakai H. Itu namanya suci. Jadi yang digunakan dalam kata Idul Fitri itu kata-kata fitrun, tidak pakai tak marbuto atau H. Hanya ditulis fitri. Iya. Fitri itulah dimaknai atau diartikan dengan makan. Nah, itu wajar kalau selama sebulan Ramadan kita tidak makan siang. Jadi ketika Syawal kita boleh makan siang, makan pagi. Makan pagi dalam bahasa Arab itu futur namanya. Oh gitu, oke. Kalau makan siang tidak. Kalau makan malam ta'asya. Jadi sarapan itu futur. Nah, jadi artinya kembali kita bisa sarapan. Bisa mah. Nah, ketemu makan lagi gitu ya, Ustaz ya. Ya, cuman dimaknai kesucian. Ya, kebanyakan orang mengatakan suci. Karena selama sebulan kita sudah mengasah jiwa kita. Ibadah-ibadah. Amal-amal soleh secara sosial. Itulah itu jiwa tadi. Kita masuk kesehatan jasmani kita. Ya, itu menjadi bersih, suci, sehat, bahagia. Ini konteksnya bisa. Tapi pada hakikatnya dari segi bahasa demikian. Iya. Istilah secara umum artinya jadi apa ya? Semacam kalau kita samakan dengan tema kita ini kegembiraan juga itu ya, Ustadz ya. Kegembiraan. Bukan hanya berbuka saja. Kita berbuka dalam jangka waktu sebulan ya. Iya. Kita berbuka di saat pagi atau siang, yaitu pada 1 Syawal. Idul Fitri. Idul hari raya berbuka. Hari raya gitu berbuka, ya. Hari raya berbuka. Tapi pas bayar zakatnya sebutannya zakat fitrah, Ustadz ya? Nah, zakat fitrah. Iya. Kan? Fitrah. Kan zakat fitri. Zakat fitrah. Iya. Karena memang mensucikan. Ya, ibarat kita membayar fitrah kita ya, sewa kita kepada Allah selama setahun. Kita gratis menghisap oksigen dan mendapatkan kenikmatan. Kenapa kita tidak mau berzakat untuk mensucikan diri kita? Itu tuntutan dari Allah yang itu berbahaya itu kalau sampai tidak lupa saja. Iya Ustaz. Nabi itu marah ya. Jadi kalau tidak sampai berzakat fitrah. Iya. Makanya selalu diingatkan Ustaz ya setiap mau jelang. Dan itu sangat kecil. Ya maaf ya kalau bagi orang-orang yang tidak mampu kan dapat fitrah dari orang-orang lain. Iya. Fitrahkan kembali. Baik. Ustaz kita coba angkat Idul Fitri dan zakat fitrah. Iya, jadi semacam ya katakanlah berkesinambungan lah ya Ustadz ya, karena kegembiraan juga ya dua-duanya ya, zakat fitrah dan Idul Fitri gitu ya. Ya. Berbagi dalam rangka berbagi. Iya, berbagi benar. Berbagi kegembiraan. Kita coba angkat lagi penelpon berikutnya Ustadz. Baik. Selamat sore ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama siapa ini? Sama Basirah. Basirah, Pak Basirah di mana Pak Basirah? Centen.
Di Kenten, oke. Mau nanya di Pak Ustadz ini Pak Abbas. Silakan Pak Basira ke Ustadz kita. Halo Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. halo. Ini ada yang Waalaikumsalam. mau tanyakan Pak Ustadz. Ya, Ini tapi agak di luar tema nih. Cuma masalah ini bahasa Arab yang kutanyakan. Kalau senamnya ini Pak Ustadz ya, salasa itu apa artinya Pak Ustadz? Arba'ah apa artinya? Rakaat ini apa artinya? Nah, coba minta jelas kau satu persatu Pak Ustadz saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, pengertian dari salasa, salasa, arba'ah, ya. Rakaat ini tadi ya. oh itu ya. Iya. Salasa itu artinya Pak Basir 3. Arba'ah itu 4. Nah, itu angka-angka dalam segi bahasa Arab. Wahidun, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau ada salasa rakaat itu berarti 3 rakaat. Itu sholat maghrib, atau sholat witir. Iya. 3 rakaat. Nah, Bilal itu atau niat kita memberitahu bahwa sholat kita ini 3 rakaat. 3 rakaat, iya. Arba'ah rakaat berarti 4 rakaat. 4 kali ruku. Rakaat itu ruku. Jadi 4 kali rakaat. 4 kali rakaat. Dalam sholat wajib ada 3 rakaat, ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Dalam tarawih itu rakaat, 4 rakaat. Kalau witirnya 3 rakaat. 3 rakaat. Rakaat. Iya. Ya mungkin maksudnya ini ya, Pak Ustadz ya, mungkin Pak Basira ini menanyakan arti dalam niat sholat tadi ya, rakaat ini, salasa, arba'ah gitu ya. Ya. Konteksnya. Ya, baik Pak Ustadz. Baik. Ya, silakan Pak Ustadz untuk menutup tema kita, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Agung. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik, terima kasih host dan para pendengar RRI 1 Palembang dengan saya sampaikan tadi, maka yang pertama kita upayakan bisa mencapai 2 kegembiraan yang diperluas menjadi 4 kegembiraan. Nah itu yang untuk mempersiapkannya. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi kita ajak keluarga kita. Kita ikut sertakan tangga kita, masyarakat sekeliling kita, untuk dapat mendapatkan 2 sampai 4 kegembiraan. Pertama masih ada waktu aman. Menjadikan pendidikan bagi keluarga kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik secara benar, untuk menjalankan ibadah secara berjamaah. Sekian teman dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaannya di obrolan Ramadan di sore hari ini. Sampai jumpa kembali. Selamat menanti waktu berbuka. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama obrolan Ramadan di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Dr. Alfi Zulijun Azwar MAG, Dekan UIN Raden Patah Palembang, yang mana di sore hari ini mengambil tema implementasi edukatif hadis tentang 2 kegembiraan orang berpuasa dalam kultur keluarga.
Dan nantinya kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada bertugas di Masjid Agung ya, dengan kebersamaan kita nanti siaran menanti waktu berbuka. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.